Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelas Informatika 09 akan mempresentasikan sebuah model bisnis usaha untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan dosen pengampu Bapak Yudhistiro Kabul. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah bisnis usaha yang bernama Giasi Homemade Textile. Bisnis ini bergerak di bidang konveksi dan usaha baju. Nama usahanya adalah Giasi. Penjelasan dari usaha ini adalah Giasi merupakan jasa konveksi yang bergerak di bidang pembuatan baju. Yang diberikan oleh Giasi kepada para customer-nya adalah pelayanan yang terbaik sesuai keinginan customer. Mulai dari pemilihan bahan, model, dan kesepakatan harga yang ditentukan bersama oleh customer. Usaha ini dibuat oleh saya dan teman saya Alex Rizky Saputra, NIM 19113172. Di usaha ini saya sebagai brainstorming-nya ataupun yang mengumpulkan ide-ide yang kemudian akan diaplikasikan oleh teman saya Atif Fauzan dengan NIM 19113139. Kemudian yang menjadi permasalahan sehingga usaha ini dibuat adalah kami melihat di satu daerah yang bernama daerah Purworejo belum ditemukannya usaha konveksi yang mempunyai model bisnisnya adalah deal with customer. Dalam artian untuk pembuatan baju sesuai desain itu customer diikut sertakan. Nah, Giasi mencoba memberikan wadah dan ruang untuk memenuhi setiap ekspektasi desain dari customer yang mungkin apabila customer ingin membeli baju di butik yang sudah siap itu tidak ada model ataupun desain yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer. Maka Giasi dapat memberikan ataupun dapat membuatkan semua desain yang diinginkan oleh customer. Maka Giasi akan menciptakan desain yang sesuai selera customer. Nah, ada beberapa problem yang kami lihat itu masih banyak yang terjadi di daerah Purworejo. Yang pertama itu kebutuhan fashion. Di era yang sekarang ini sedang marak-maraknya customer tentang kebutuhan fashion yang semakin meningkat dan beragam. Kemudian banyaknya produk kualitas rendah yang ditemukan di pasaran oleh usaha-usaha konveksi yang hanya mengincar target keuntungan, sedangkan produk yang dihasilkan belum memenuhi standar kualitas. Kemudian model yang dikeluarkan ataupun desain yang dikeluarkan di pasaran itu tidak berkembang dan hanya berputar di sekitar situ saja model-modelnya. Tidak ada perkembangan dari zaman ke zaman. Kemudian harga yang tidak terjangkau dan pangsa pasar yang tidak tepat. Yaitu harga yang tidak terjangkau itu kebanyakan pengusaha konveksi lain menjual produknya tidak sepadan dengan apa yang dihasilkan ataupun dengan kualitas yang diberikan. Kemudian Giasi hadir dengan beberapa solusi yang kami berikan. Yang pertama itu adalah Giasi dapat berkolaborasi membuat sebuah desain yang disesuaikan dengan selera customer. Yang kedua yaitu harga yang affordable, yaitu harganya yang tidak terlalu tinggi sehingga masih bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, baik yang bawah, menengah ataupun kalangan atas. Dan juga harga ini bisa disesuaikan dengan model. Jadi apabila ingin bahan yang sangat bagus, maka kita bisa menentukan harga
harganya sesuai customer yang diinginkan customer. Kemudian kualitas bahan yang terakhir yaitu kualitas bahan. GIASI ini hanya memberikan produk-produk ataupun bahan-bahan kain yang berkualitas yang tentunya akan awet dan nyaman dipakai oleh para customer. Nah, kemudian untuk produk kami fokus produknya ada sekitar 4 produk, yaitu baju gamis, baju anak-anak, baju pengantin, dan yang terakhir itu baju kasual ataupun baju sehari-hari. Untuk produk bahannya itu kami ada beberapa jenis kain yang kami gunakan, yaitu kain katun, terus ada bahan kain wolfish, kain batik, serta kain satin. Nah, ini adalah beberapa produk pilihan yang sudah kami lakukan riset di pasaran, dan 4 bahan ini merupakan bahan yang nyaman, yang harganya juga tidak terlalu tinggi, tetapi mempunyai kualitas yang bagus, serta ini merupakan bahan yang apabila dipakai untuk badan itu terasa nyaman. Kemudian untuk model bisnisnya, kami membuat BMC untuk bisnis GIASI ini. Yang pertama, untuk key partner, kami bekerja sama dengan beberapa toko kain untuk pemilihan bahan yang berkualitas tadi. Untuk mendapatkan keempat bahan utama tadi, kami bekerja sama ataupun melakukan menjalin komunikasi yang baik dengan beberapa toko kain di daerah Purworejo. Yang kedua itu toko alat jahit sebagai penyuplai dari alat-alat produksi kami seperti mesin jahit, benang, serta aksesoris lainnya. Kemudian ada 3 aktivitas utama yang dijalankan untuk produksi untuk produk ini. Yang pertama itu praproduksi, ketika sudah praproduksi, sudah selesai semua, maka dilakukan produksi, yaitu pembuatan produknya. Kemudian setelah melakukan sesudah produksi dibuat, maka akan ada yang namanya post produksi, yaitu produk dicoba dan diberikan kepada pelanggan. Apabila sudah sesuai, maka transaksi dilakukan. Sumber dari produk ini ada beberapa sumber ataupun beberapa bahan ya. Yang pertama itu mesin jahit, kami selalu menggunakan yang terbaik, yaitu dengan merek Singer. Untuk kainnya yang sudah kami sebutkan di awal tadi, dan ada beberapa tambahan seperti drill, velvet, dan brokat, itu masuknya ke dalam aksesoris. Kemudian benang, untuk bisnis modelnya tadi di awal sudah kami jelaskan juga nilai apa yang diberikan atau apa yang dihasilkan dari bisnis ini. Kemudian untuk customer relationship-nya, kami membangun beberapa relasi dengan customer melalui Instagram, Facebook, dan WhatsApp bisnis. Channel ataupun di mana dapat ditemukan produk ini, yaitu kami juga mempunyai sosial media dan juga mempunyai toko offline-nya. Segmen customer-nya itu nanti akan dijelasin di slide selanjutnya, tapi untuk segmen customer-nya semua kalangan masyarakat, pelajar, wanita, dan pria. Untuk cost struktur ataupun pengeluaran itu pengeluaran yang sudah pasti terjadi, yaitu pembelian bahan baku, servis mesin jahit secara berkala, serta biaya marketing. Ini meliputi biaya karyawan juga, semuanya masuk dalam biaya marketing. Nah, untuk revenue stream-nya ini atau apa yang didapat, yaitu kita mempunyai relasi terhadap pelanggan dan kita mendapatkan keuntungan laba dari penjualan, serta kita juga menjalin komunikasi yang baik dengan para pebisnis konveksi yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Atif Fauzan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk target market dari bisnis kita. Yang pertama itu untuk perempuan remaja, karena kebanyakan mesti anak cewek itu fashionnya ya diutamakan, makanya perempuan remaja sangat diutamakan untuk target market kita. Yang kedua wanita dewasa, dan yang terakhir anak kecil. Untuk market size di bisnis kita, yang karena bisnis kita berdiri di wilayah Purworejo, jadinya kita membesarkan dulu di wilayah ini. Selanjutnya kita bisa untuk membesarkan keluar daerah. Selanjutnya untuk market plan dari bisnis kita. Market plan pertama yaitu dari mulut ke mulut. Selanjutnya itu iklan sosial media, yaitu melakukan pengiklanan di sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lainnya. Yang ketiga yaitu mengikuti pameran. Nah, untuk kompetitor dari perusahaan kita sendiri yaitu ada dua. Yang pertama butik offline, dan yang kedua toko baju. Dan GASI ini merupakan bisnis model baru yang diciptakan, sehingga untuk kompetitor yang sejenis belum banyak ditemukan. Walaupun begitu tetap harus melakukan antisipasi dengan beberapa toko yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman. Selanjutnya visi misi GASI yaitu menjadi pusat fashion terutama di daerah Purworejo, menciptakan produk yang otentik sehingga pelanggan merasa spesial setiap memakai produk dari GASI. Nah, untuk visi misi GASI ini ya agar dari bisnis kita itu menjadi tempat fashion yang terkenal, produk yang spesial, yang otentik untuk semua kalangan pelanggan yang suka dengan fashion. Untuk selanjutnya yaitu financing. Financing sendiri kita memiliki 4, yaitu financing pertama yaitu bahan baku, yang kedua alat produksi, yang ketiga SDM, dan yang terakhir iklan. Untuk bahan baku itu sendiri kita membutuhkan kain, karena itu bahan baku utama dari bisnis kita, yaitu dengan harga satu rollnya 300, dan kita biasanya mematok 20 roll untuk bisnis kita, sehingga dengan total 6 juta untuk bahan baku kain, dan bahan baku yang lain yaitu benang, jarum, dan aksesoris lainnya yaitu kita mematok 2 juta. Untuk yang kedua alat produksi, ya, alat produksi yaitu mesin jahit sendiri, karena kita memiliki 2 karyawan produksi, jadi kita membeli 2 mesin jahit dengan total harga 2 juta. Dan alat produksi yang lainnya yaitu vakum uap gosok atau setrika, yaitu kita mematok harga 3,5 juta. Yang selanjutnya itu SDM. Untuk SDM sendiri, untuk gaji para karyawan kita memiliki 5 karyawan, di mana 3 karyawan untuk administrasi dan 2 karyawan untuk produksi. Nah, setiap karyawan memiliki gaji 1,8 juta. Jadi kalau di total kita mengeluarkan untuk SDM itu sendiri yaitu 8,6 juta. Dan yang terakhir untuk financing kita itu iklan. Budget yang kita taruh di iklan dan promosi itu 3 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih kepada Ate Fauzan sudah menjelaskan terkait kelanjutan dari presentasi usaha GIASI ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Saya Alex Rizky Saputra. Saya Ate Fauzan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.